pertanyaan kami, bagaimana keempat kandidat ini mengelola APBDes-nya, ya utamanya dana desanya ini ya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, ya baik secara administrasi maupun secara fisik. Upaya-upaya apa yang dilakukan agar pengelolaan dana ini dapat ya diterima oleh masyarakat. Ya. Upaya-upaya apa yang dilakukan agar supaya pengelolaan ya atau pelaksanaan APBDes-nya setiap tahun bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Secara luas. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa apabila ke depan utamanya laporan pertanggungjawaban tidak tepat waktu, karena kapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa itu tidak tepat waktu, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di desa maupun di dalam perencanaannya, ya penetapan APBDes-nya, penetapan RPJMDes-nya harus tepat waktu, karena itu berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembangunan di desa, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa, ya pemberdayaan masyarakat, itu sangat berpengaruh. Sehingga kami ingin juga minta komitmennya apabila terjadi hal demikian. Ya, kami ingin minta komitmennya agar supaya pengelolaan APBDes, utamanya pengelolaan keuangan tepat waktu. Sekiranya itu dari kami, Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan minta dari Kadis PMD atau yang mewakili bahwa minta komitmennya atau kesepakatannya bagaimana ke depan, termasuk laporan tahunan, pengelolaan dana ADD, dana desa, atau meningkatkan PADes desa. Kalau kami dari nomor urut 4 berpendapat bahwa pengelolaan dana desa ini harus kita transparansi, terbuka kepada masyarakat melalui musyawarah dusun. Ada musyawarah dusun, laporkan kepada masyarakat musyawarah desa. Itulah kita kesepakati berapa anggaran dialokasikan ke sana kemari, ada berapa titik. Itulah nanti kita kesepakati. Nah memang ini pengelolaan dana desa ini memang Pak, betul apa yang dikatakan, kita harus berhati-hati. Dan terutama laporannya, kalau laporan mau diperbaiki atau diberikan, tentu berdasarkan musyawarah yang dari dusun masuk di musrifah. Nah memang sudah tertera di situ alokasinya. Ya tidak bisa kita ini, dan itu di dalam dana desa itu catatannya masuk dan dikeluarkan. Siapa yang keluarkan? Tentu pemerintah desa setempat. Ya, saya rasa mudah sekali itu di kode ini. Artinya terutama sekretaris desa. Sekretaris desa berfungsi di sini karena jantung pemerintahan itu adalah pemerintahan di desa itu adalah sekretaris desa. Jadi kalau kita selalu bekerjasama dengan Pak Desa, saya rasa tepat apa yang disepakati bahwa laporan kita itu betul-betul akurat dan bisa dipertanggungjawabkan di desa. Kedua, meningkatkan PADes. Ada detik lagi. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesekian kalinya. Jadi kalau saya terpilih jadi kepala desa untuk mengelola ADD dengan DD, yaitu dari 30% dengan 70%. Menurut pemikiran saya bahwa untuk menghindari penyalahgunaan, saya akan berpedoman. Saya kira itu pengelolaan dana seperti ini ada juknisnya, ada aturannya yang turun. Jadi kita tidak sewenang-wenang
karena kita dibawahi oleh aturan. Ya, saya kira begitu Pak. Jadi ada aturan mainnya yang tidak bisa kita langgar, sehingga pengelolaan ADD dan DD itu bisa tercapai apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Banyurep. Sekira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang ketiga kalinya. Jadi ada dua inti dari pertanyaan dari Tabe Dinas Kabupaten tadi. Yang pertama, bagaimana mengelola dana desa agar diterima oleh masyarakat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya adalah salah satu incumbent aparat yang ada di Desa Banyurep. Tentunya banyak hal-hal yang kami sudah miliki untuk bagaimana dana ini diterima oleh masyarakat. Yang pertama, tentunya seperti yang kami lakukan kemarin, ada jobnis di situ. Baik itu RAP yang ada, itulah yang dikerja ke depan. TTK yang dibentuk itu bekerja dengan maksimal. Yang kedua, APBDes tepat waktu, solusinya bagaimana? Ini masalah memang yang termasuk pelik di desa kami dalam 2 tahun terakhir. Mudah-mudahan ke depan tinggal pimpinannya bagaimana. Saya harap Tabe Pak Sekdes yang ada sekarang sebenarnya mumpuni untuk mengelola laporan-laporan ini. Mudah-mudahan ke depan kami akan tingkatkan pembinaan pelatihan khususnya kepada aparatur yang ada di desa, mulai tingkat dusun bahkan sampai tingkat paling bawah. Bagaimana laporan-laporan itu cepat masuk ke desa supaya di desa bisa menghandle supaya laporan ini bisa cepat dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nomor urut 2. Apabila dana desa digunakan sesuai dengan kegunaan sesuai dengan kesepakatan rapat di desa skala prioritas. Ya, artinya kita kan sudah ada aturan-aturan yang mengatur dalam penggunaan dana desa. Apa-apa kegunaannya. Kepala desa adalah salah satu penanggung jawab dana tersebut. Dalam skala prioritas artinya kita ada yang terpenting, ada yang penting dan ada yang terpenting. Cukup pindahkan di situ, cukup oleh satu mengawasi dalam laporan yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Bendahara sebagai penanggung jawab pemegang keuangannya. Terima kasih. Pertanyaannya kemudian yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, kalau menurut Bapak selaku orang yang tinggal di Banyurep, apa sih sebetulnya akar persoalan yang ada di kopi-kopi dan karang ini? Dan ketika Bapak terpilih, upaya apa, inovasi apa yang Bapak akan lakukan untuk kalau bisa untuk ini persoalan konflik kopi-kopi dan karangan ini bisa terselesaikan. Karena ketika itu terjadi, ini menjadi kerja kita semua, Pak Wadisa. Seperti itu. Jadi yang saya inginkan jawaban yang real, gitu maksud saya, karena kita sudah melakukan upaya-upaya baik di tingkat desa, di kecamatan, mengumpulkan para tokoh hadir, tapi masih saja ada. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih barangkali untuk yang terakhir barangkali. Ya, terima kasih. Adapun Tabe dari Bapak Babin Kamtibmas tadi, ada 4 poin yang saya lihat di sini, yaitu yang pertama, keamanan antar desa masih tumpul dalam penyelesaian akar persoalan. Jadi upaya yang harus dilakukan. Tentunya memang ini hal yang kompleks di desa kita, terutama dengan desa tetangga yang mana bahkan setiap pemilu kada itu sering terjadi yang namanya problem keamanan. Jadi solusinya barangkali di sini, karena biasanya yang menimbulkan masalah yang pertama itu anak-anak kita. Jadi ke depan sesuai dengan tagline kami di visi misi, bagaimana memberdayakan para pemuda yang ada di desa kita supaya otaknya bisa cerdas berpikir ke depan, baik itu akhlak maupun
kegiatan-kegiatan. Bagaimana bisa bersaing dengan pemuda di desa lain. Jadi kapan ada kegiatan para pemuda, tentunya pikirannya untuk berbuat yang tidak-tidak itu jauh. Jadi ini yang harus kita kedepankan di desa kita ke depan. Seperti yang program kami akan memberikan penyertaan modal kepada Karang Taruna agar membuka lapangan bukan lapangan olahraga, bukan lapangannya, nanti itu di inovasi kita. Bagaimana cara membuka klub-klub olahraga yang ada di desa kita. Jadi ini supaya ada kegiatan, jadi hal-hal yang selalu pikirannya negatif itu bisa positif ke depan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjut saja, saya langsung saja Pak, tentang keamanan di yang disebut-sebut tadi jalur Gaza jalur utara katanya Pak Polmas. Ya, namun itu kami sadar bahwa hal itu terjadi di lingkup seputaran wilayah Kopi-Kopi dan di sebelah. Saya punya masukan seperti begini. Kalau kita harus menyadari itu bahwa kejadian-kejadian yang sudah berlalu itu terkadang bukan juga ada di dalam yang berbuat, terkadang juga bukan yang di sebelah yang berbuat. Karena beberapa kali kedapatan ada pihak-pihak ketiga yang selalu ingin mengacaukan situasi. Ya, olehnya itu pada saat saya diberikan kepercayaan jadi kepala desa di Banyurip, saya akan program utamanya itu adalah keamanan. Ya, karena bagaimana caranya kita mau tuntaskan semua misi yang ada ini kalau kita tidak aman. Ya, beberapa tahun yang lalu kita sudah sama-sama dengarkan semua kerusuhan, ya sampai meninggalkan ada yang korban. Ya, kita tidak nyaman. Jadi syarat utama barangkali untuk desa Banyurip adalah terfokus kepada keamanan yang di lintas utara ini. Ya, jadi caranya yang itu untuk mengurangi itu adalah melakukan pendekatan kepada pihak terkait. Ya, kedua melakukan pendekatan kepada anak-anak muda. Ya, sudah disebutkan tadi barangkali kita bisa berikan kegiatan sehingga hal tersebut bisa diminimalisir. Ya, saya kira begitu. Terima kasih Pak. Sebenarnya banyak mau disampaikan, tapi karena waktu, ya tentang ini memang sangat mendasar sekali ini. Terima kasih. Terima kasih yang bertanya tadi masalah upaya-upaya untuk mencegah perselisihan atau perkara dua yang benar-benar pandangan kita harus memberikan pemahaman tentang hukum dan selalu kita sampaikan kita bersaudara, karena mereka sebenarnya bukan anak nakal, mereka semua pemuda-pemuda yang baik, hanya kurangnya pemahaman tentang hukum, kurangnya paham tentang hukum. Jadi perlunya kita sering-sering memberikan pemahaman tentang hukum. Maka dari itu perlu pembinaan secara apapun, perlunya pembinaan secara apapun agar mereka paham, karena tidak semua pola pikir anak muda tersebut sebisa sama. Cara masuknya, cara mendidiknya, cara pembinaan tentunya berbeda-beda. Sering dilakukan penggalangan dan pendekatan kepada pemuda agar pemuda tersebut bisa memahami dan mengerti, dan jangan kita bosan-bosan akan melakukan hal-hal tersebut. Begitu saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya nomor 24 untuk menjawab pertanyaan keempat kali 5 kali. Mudah-mudahan masih ada dari tokoh masyarakat, nanti tokoh pemuda. Saya minta jemaah supaya ada dari tokoh pemuda ke tokoh masyarakat bertanya. Seandainya bisa ditambah Pak sedikit supaya dijelaskan secara real ini masalah keamanan di desa kita, bahkan di desa sebelah. Begini Pak, kalau menurut saya pribadi, jika saya terpilih menjadi kepala desa Banyurip, itu tentu yang pertama saya lakukan
adalah pendekatan kepada Tripika kecamatan, supaya kita saling sharing, saling mencari pandangan-pandangan, meminta pendapat di sana, dilakukan di desa. Sasarannya ke situ. Yang kedua, tentu saya tidak lepas daripada Bapak Babinsa dengan Bapak Polmas, selalu berkomunikasi. Ada dengar pukulan atau ada laporan, Pak Babinsa, Pak Polmas, ada begini, bagaimana bisa diantisipasi? Itu dua. Ketiga, saya rasa untuk menyelesaikan masalah di keamanan di desa kita ini, itu sehingga di gambar baliho-baliho saya itu, tapi Pak, mohon maaf, ada yang begini modelnya. Itu mengartikan bahwa ke depan harus 5 dimensi ini harus kita, 4 dimensi ini harus kita persatukan. 1, 2, 3. Keempat itu ada di baliho saya itu tanda jempol begini. Jadi minta maaf saya jelaskan sebentar, tambah sedikit supaya lebih leading. Maaf ini calon ketiga, tambah sedikit. Itu 4 dimensi ini yang saya katakan 4 dimensi. Satu pertama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita harus dipegang teguh sama ini 4 satukan. Baru pada desanya di atas begini supaya dia kuat. Jadi 4 dimensi harus dia satukan. Jadi kalau ada masalah agama di desa kita Pak, ada sedikit lenceng, kita panggil, telepon Pak Imam Desa atau tokoh agama yang ada, tolong ada supaya bisa diselesaikan ini. Kedua, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu kalau bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama Pak, insya Allah bisa diselesaikan. Begitu pula tokoh pemuda, karena sering terjadi ini adalah kenakalan remaja kita. Ya biasa juga ikut ya, taruhlah kita katakan pemuda. Tapi kalau tokohnya kita sentuh, bisa memberi nasihat, dan itu juga tambah tokoh perempuan. Ya, minta. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada calon kepala desa nomor 4. Pertanyaan saya, apa kiat-kiat Bapak apabila terpilih nantinya menjadi kepala desa di Banyurit untuk membangkitkan giat gotong royong kepada masyarakat desa Banyurit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk menjadi kiat-kiat gotong royong untuk menghidupkan kembali. Meningkatkan kita yang harus kita lakukan, meningkatkan otomatisasi dan fungsi lembaga yang ada di desa seperti RT, RW, pemuda dan karang taruna. Itu yang harus kita bina. Harus kita bina itu untuk anak pemuda-pemuda itu yang harus kita tanamkan di diri dia untuk jiwa sosial, jiwa gotong royong dari usia muda. Jangan nanti setelah dia tua dia malas-malasan. Itu intinya kita di situ menghidupkan kembali fungsi RT, karena kegiatan tersebut dimulai dari RT. Terima kasih. Terima kasih dari Babinsa tadi terkait masalah gotong royong, dan ini termasuk salah satu program saya ini Pak, karena mungkin selama ini kegotong royongan yang ada di Banyurit ini sepertinya mati suri. Ya, jadi insya Allah kalau saya terpilih jadi kepala desa, saya akan bangkitkan kembali. Kita ikuti program pemerintah Jumat Bersih. Sekira begitu Pak. Jadi setiap hari Jumat kita akan sama-sama jalan tentang melaksanakan gotong royong. Nanti dilihat dari dusun mana kira-kira yang sangat mendesak, sehingga ke gotong royong itu kan tumbuh kembali. Ya, sekira begitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya menjawab pertanyaan kelima-kalinya. Berbicara masalah gotong royong berarti identik dengan kebersihan, tidak bisa dipisahkan. Gotong royong identik dengan kebersihan. Kalau bagi kami Pak terpilih menjadi kepala desa di desa kita, di desa Banyurit ini, yang kami pertama lakukan adalah pribadi. Arti dari para pribadi selalu kontrol di kampung ini, desa ini. Berapa 4 dusun kita selalu kontrol apa kelemahan di situ. Nanti kembali pada desa ke rumah atau ke kantor, memikirkan lorong sekian bisa cepat dibenahi, lorong sekian bisa dibenahi. Kalau dusun umpamanya dusun Banyursari,
Pak Desa dapat di situ bahwa ada yang perlu dibenahi masalah kebersihan, maka kita perintahkan secepatnya itu dusunnya di situ. Tolong Pak Dusun, gerakan cepat, bersihkan lorong ini, daerah ini. Tidak ada istilah penolakan karena istilahnya Pak Desa dengan dusun itu ada hubungan tertentu untuk di bidang pemerintahan. Begitu juga ada hujan, ada angin, Pak Desa harus cepat kontrol di mana daerah saya. Siapa tahu ada kayu tumbang, selokan yang buntu. Itu kalau kita umpamanya dapat di desa Banyuwaras, sampaikan pada desaannya, dusunnya dusun Banyuwaras, sampaikan dusunnya Pak, tolong Pak dusun. Ada di sana tersumbat samuran. Kita yang turun tangan sebagai pimpinan. Kalau kita selalu mengharapkan dusun, bukan maafin Pak Dusun yang sampai tersinggung, kita mengharapkan penuh kepada Pak Dusun dengan RT RW itu barangkali kurang memuaskan di tengah-tengah masyarakat. Kita pemimpin yang sebagai pemimpin pernah menjawab diri saya itu turun tangan langsung melihat itu lokasi. Tidak ada lagi penolakan bilang begini Pak Dusun, Pak Desa sendiri lihat langsung. Nah itulah barangkali kami lakukan Pak. Kalau seindahnya kami terpilih. Begitu juga Mariri itu kan kita tahu bahwa dia rendah. Jadi kalau datang banjir ini, kopi-kopi itu bisa selamat, tapi di sana tergenang. Situlah apa yang kita bisa lakukan. Perintahkan dusun, perintahkan dusun di sana. Ini cepat dibenahi. Terima kasih. Begitu juga perkara sebaliknya di kopi-kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih atas pertanyaannya yang mana sangat menarik. Termasuk kami dari calon nomor urut 1, sebelum kami membuat visi dan misi, sebelumnya kami mengadakan silaturahim, baik itu ke tokoh masyarakat yang ada, sesepuh yang ada di Banjurit, termasuk pemerintah baik itu dusun dan RT. Ini hal-hal yang banyak menjadi masukan bagi kami apabila kami terpilih ke depan. Seperti budaya-budaya yang ada di desa Banjurit bagaimana kita kembangkan, termasuk budaya gotong royong ini. Karena inilah Pak Dusun Banyuwaras ini yang prioritas utamanya ke depan ini. Setelah kami komunikasi, jadi untuk menjadikan desa kita desa mandiri yang sehat lahir batin, perlu adanya bersih desa ke depan. Jadi itu yang kami tanamkan di hati kami, bahwa ke depan akan ada bersih desa, baik itu setiap bulan, setiap triwulan, dan setiap tahun. Ya, jadi itu yang akan kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.